Apakah benar dalam mazhab Imam Syafi'i membaca Yasin, membaca Al-Quran itu tidak sampai kita hadiahkan kepada yang meninggal? Paham bu pertanyaannya? Jadi wal masyhur fi al-mazhab, yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i maknanya yang mayoritas dalam mazhab Imam Syafi'i dari ulama-ulamanya berpendapat bahwa bacaan Al-Quran yang kita baca untuk orang yang sudah meninggal la yasil, itu tidak sampai. Lah terus kita tahlil selama ini, baca Quran di kuburan, kita tahlil, kita haul. Lalu kata imam kita agak nyampe. Lalu kata mazhab Imam Syafi'i yang selama ini kita anut sebagai mazhab kita, sekolahan kita, mengatakan tidak nyampe. Kenapa sampai saat ini hal tersebut masih tetap kita lakukan? Nah, jawabannya, dasaran apa yang kita lakukan, yang dilakukan masyarakat kita sampai saat ini, baca Al-Quran di kuburan, tahlil, baca beberapa surat yang pahalanya kita hadiahkan untuk yang meninggal, itu dasarnya salah satunya adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Bukan pendapat Imam Syafi'i, tapi pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya jangan suka bilang nggak boleh tuh nyampur-nyampur, nggak boleh talfik, nggak boleh ngikut-ngikut mazhab. Ini aja kita udah ngikut mazhab. Ini aja kita udah bisa pendapat. Paham nggak maksudnya? Iya. Karena kenapa? Ya ada beberapa di sana yang masih agak sedikit sinis melihat kita tahlil, melihat kita ngaji kuburan, melihat kita baca Yasin pahalanya buat meninggal, ada sedikit sinis memang. Makanya dikeluarkanlah pendapat tersebut bahwa mazhab yang kalian anut ya sampai saat sekarang ini mayoritas ulamanya berpendapat bahwa bacaan Al-Quran tersebut biasa. Makanya di beberapa acara saya itu sering ulang-ulang bahwa sampainya bacaan Al-Quran, sampainya tasbih, sampainya tahlil, sampainya tahmid, sampainya salawat, sampainya seluruh perbuatan baik kepada mayit, itu sering disampaikan bahwa ini berdasarkan kepada fatwa pendapat yang ditetapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam mazhabnya. Jadi maknanya apa? Maknanya untuk kita sekelas orang awam tetap masih ada yang kita ikuti, ulama mujtahid yang tahu dalil. Al-mayyit yasilu ilaihi kullul khair, kullu syai'in minal khair. Ini kata Imam Ahmad bin Hanbal. Mayit itu akan sampai kepadanya segala sesuatu apapun daripada kebaikan. Jadi andai Bapak baca Yasin, kemudian sebelum baca atau setelah baca Bapak bilang, ya Allah jadikan pahalanya Yasin ini buat ma Bapak saya, sampai. Bapak Ibu pengen tahlil, setelah tahlil, sebelum tahlil, Bapak Ibu bilang, ya Allah jadikan tahlil ini pahalanya buat ma Bapak saya, sampai. Ibu pegang tasbih bilang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, jadikan pahalanya buat ma Bapak saya, sampai. Paham? Oh iya. Ya, jadi kalau ada yang bilang enggak nyampe, ya benar ada. Siapa? Itu adalah mazhab yang hampir mayoritas orang Indonesia ya, anut, yaitu mazhab Imam Syafi'i dalam fikih. Dalam hal ini masyarakat kita terus masih bertahan karena ulama-ulama kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita berdasarkan kepada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi aman gak ya? Aman gak? Nah, ini sekedar buat tambahan wazana keilmuan kita. Kalau ada satu ketika lu sembahyang doang, subuh pakai kunut, tapi masih tahlil, masih baca Yasin aja, kan gitu.
Iya, urutnya gue pakai, urusan sampai atau enggak gue pakai gitu aja. Lah kalau kayak bapak-bapak siapa yang tanggung jawab? Lah saya makan saya yang aja, tanggung jawab. Gitu Pak, enaknya ngaji itu begitu. Lah saya juga ngomong begini, guru saya tanggung jawab. Guru saya ngomong begini ada tanggung jawab. Sampai pada setelah seorang mujtahid bala bernazar, dia sampai kepada sebuah kapasitas untuk berijtihad, itulah dasar kita. Jadi nggak usah pakai ragu. Yang penting saat kita ingin menghadiahkan bacaan kita, ya, tahlil kita, yasin kita, surat-surat yang lain, yang pertama niatin pahalanya buat almarhum yang kita niatkan kojel. Yang kedua kudu ikhlas. Yasin wal Qur'anil Hakim. Wah, itu wajib nggak main ya. Ria karena orang aja. Ya udah, lalu ria apa kalau orangnya? Maka Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullahu taala, saat kami sepakat dalam mazhab kami atau mayoritas ulama, sampainya bacaan-bacaan, amalan-amalan, entah itu puasa, itu sholat atau yang lainnya kepada mayit yang sudah meninggal, syaratnya dua. Apa syaratnya? Yang pertama ikhlas, yang kedua harus dihadiahkan, diniatkan. Ikhlas dan diniat. Jadi baca yasinnya ikhlas. Makanya kan saya tuh sering bilang sama Koko, Ngani, Ustaz Masih, bagaimana baca? Niatin aja, ya Allah, jadikan pahala yang saya baca dapat 1 juz kah, dapat 1 khatam kah, pahalanya buat almarhum yang kita niatkan. Niatin aja udah itu. Adapun setelah ngaji dibayar 12 juta itu urusan lain. Yang penting nggak ada transaksi jual beli ayat. Yang dosa itu yang begini Pak. Bang Imam, ngajiin berapa Bang? Ya kalau mau Ustaz mah udah biasa kita kalau orang 30. Kalau mau Ustaz 20 angkut gas ya itu hal. Tapi kalau Bang Ito, ngapa? Sini ngaji. Ini kuburan. Ya udah ngaji aja. Ya Allah, jadikan pahalanya buat almarhum. Allah berkata ngaji dapat 2 hari 3 hari. Ya kasarnya hati kita, lu mau bayar, lu enggak ada urusan. Yang penting gua baca pahalanya buat almarhum. Kelar itu dibayar 50 juta. Allah, itu enggak merusak keikhlasan Pak. Yang dosa itu ada transaksi jual beli. Maka kadang-kadang saya suka ngebalikin. Orang ngeritik itu ngaji kuburan kata minta bayar begini. Ya oke lah, nggak ada akad di awal. Tapi kan tetap dibayar. Yang ngomong Ustaz lagi gitu. Sebenarnya dia juga ceramah kalau nggak dibayar ngambek. Apa kalau bukan jual agama? Sama nggak? Ceramah nggak dibayar pakai ngomong nulis status orang nggak punya pikiran ya. Ya nggak dibayar diam aja udah. Bedanya dengan jual ayat. Justru parahan kiai Pak akhir zaman itu orang-orang kita Pak. Parahan ustaz di akhir zaman dibanding orang yang ngaji di kuburan. Orang saksinya gede-gedean Pak. Dia berani jual Islam dan imannya untuk mobil, untuk jabatan. Benar nggak kira-kira? Akhir zaman